Hey Bun, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan saya Bidan Bunda Nadine. Sebelum nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Nah, pada video ini kita akan membahas tentang persalinan normal dan persalinan sesar. Memilih metode persalinan merupakan salah satu hal yang menjadi pertimbangan besar bagi para calon ibu. Di Indonesia sendiri, metode melahirkan yang paling sering digunakan adalah metode persalinan normal dan operasi sesar. Pemilihan metode tersebut biasanya ditentukan berdasarkan beberapa faktor, seperti riwayat kehamilan dan kondisi kesehatan sang calon ibu. Hal tersebut dikarenakan oleh adanya beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa melahirkan dengan metode normal. Keduanya tentu memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kelebihan persalinan normal yang pertama, proses pemulihan cepat bahkan dapat meninggalkan rumah sakit dalam waktu 24-48 jam setelah persalinan. 2. Tidak ada risiko akibat operasi, tidak ada rasa sakit berkepanjangan, tidak stres akibat pembedahan, dan tidak ada reaksi terhadap anestesi maupun infeksi luka operasi. 3. Mempercepat proses bonding antara ibu dan bayi, bahkan dapat langsung melakukan inisiasi menyusui dini, yaitu memberikan ASI eksklusif setelah melahirkan. 4. Lebih sedikit resiko bayi mendapatkan gangguan kesehatan seperti gangguan pernafasan, alergi, asma, laktosa intoleran, dan sebagainya. 5. Proses persalinan normal kedepannya bisa menjadi lebih cepat dan singkat. Untuk persalinan normal itu sendiri mempunyai kekurangan, yaitu yang pertama, dapat meningkatkan resiko bayi kekurangan oksigen jika proses persalinannya lama. 2. Kemungkinan terjadi komplikasi tidak terduga saat persalinan seperti pendarahan hebat. 3. Meningkatnya risiko kulit dan jaringan di sekitar vagina yang meregang. 4. Vagina harus dijahit jika robek atau digunting. 5. Kemungkinan mengalami rasa sakit di area perineum atau area antara vagina dan anus yang disebabkan peregangan saat proses persalinan. Nah, untuk persalinan sesar biasanya metode ini dipilih karena ada beberapa faktor seperti kondisi medis yang dimiliki oleh calon ibu, posisi janin, ukuran panggul ibu, atau adanya proses pembukaan jalan lahir yang lambat. Untuk kelebihan persalinan sesar yaitu yang pertama, tanggal persalinan dapat dipilih sendiri. Kedua, tidak perlu mengalami kontraksi berjam-jam yang berpotensi menimbulkan trauma persalinan. 3. Kecil kemungkinan bayi tertular penyakit infeksi seksual dari ibu karena tidak melewati vagina. Yang keempat, menurunkan risiko terjadinya inkontinensia urin. 5. Menurunkan risiko cedera kelahiran. Sedangkan untuk kekurangan persalinan sesar yaitu yang pertama, proses pemulihan dan rawat inap cenderung lebih lama dibandingkan persalinan normal. Kedua, munculnya rasa nyeri atau sakit berkepanjangan pada bagian-bagian tertentu seperti luka bekas operasi. 3. Terjadinya komplikasi akibat anestesi seperti mual, mengantuk, pusing, sakit kepala. 4. Adanya kemungkinan mengalami plasenta previa pada kehamilan berikutnya dan kembali melakukan operasi sesar di proses persalinan berikutnya. 5. Menjadi lebih terbatas dalam beraktivitas selama setidaknya 6 minggu setelah operasi. Nah, pada dasarnya, baik itu metode melahirkan normal dan sesar memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk melaksanakan persalinan dengan lancar dan memastikan ibu serta bayinya selamat. Sehingga tidak ada metode yang dapat diberi label lebih baik dibanding dengan yang lain dikarenakan pemilihan metode didasarkan oleh kondisi dan keadaan ibu ketika mau melahirkan, serta disesuaikan dengan hasil konsultasi dan pemeriksaan dari dokter kandungan atau bidan. Nah, demikian informasi dari saya, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga, teman, dan sahabat agar banyak yang mengetahui tentang informasi ini. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.